Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi penilaian sikap. Penilaian sikap, ini udah saya bikin ya nih, bawahnya di bawah ya. Tekniknya adalah ya sama aja sih ya. Tapi tambahin satu. Tekniknya adalah yang pertama observasi ya. Langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung ya, observasi langsung ya atau dengan wawancara boleh juga. Itu tekniknya. Yang kedua penilaian diri. Yang ketiga penilaian antar teman. Yang keempat, kemarin saya lupa tambahin ini. Yang keempat namanya jurnal. Ya. Jurnal. Jurnal itu adalah teknik penilaian sikap. Yang ke ininya, alatnya adalah lembar jurnal. Ya, sama saja Bu ya, tidak ada bedanya. Yang bawah sama yang atas sama aja. Oke, teknik penilaian sikap ada 4. Yang pertama, observasi. Kedua, penilaian diri. Ketiga, penilaian antar teman. Keempat, jurnal. Alat instrumen penilaiannya. Alat instrumen penilaiannya. Alat dan instrumen itu sama Bu ya. Alat sama dengan instrumen. Saya ulangin. Alat sama dengan instrumen. Ya Bu ya. Alat itu sama dengan instrumen. Oke. Alatnya biasanya itu kalau saya mengingatnya, alat instrumen penilaian sikap. Tambahin kata lembar, rubrik. Rubrik ini artinya skala penilaian, pedoman. Jadi misalnya ada seperti ini misalnya. Pedoman observasi, berarti itu alat penilaian. Penilaian apa? Sikap, karena observasi itu sikap. Daftar cek dan skala penilaian, itu juga namanya rubrik. Ya, nih ya, bahasanya daftar cek, skala penilaian, rubrik. Itu sama ya bahasanya. Lembar penilaian diri. Lembar penilaian, pakai kata lembar udah pasti itu namanya alat atau instrumen. Ditambahin belakangnya penilaian diri, maka alat sikap. Ya. Lembar penilaian antar peserta didik. Lembar itu pasti alat. Lembar jurnal itu juga alat. Ya. Itulah contoh dari penilaian sikap. Kita di sini hanya bisa membedakan karena soalnya itu membedakan yang mana teknik, yang mana instrumen. Teknik sikap, observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Bentuk instrumennya adalah pakai kata lembar, pakai kata skala, penilaian, pakai kata pedoman, pakai kata daftar cek, sama aja. Pakai kata lembar. Biasanya kalau di sikap ini umumnya biasanya pakai kata lembar. Lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian Pak, lembar yang bisa diulang, Pak. Ya, Ibu tengok aja Bu dulu. Ya. Ibu tengok aja di sini ya. Teknik penilaian sikap, saya ulang nih. Teknik penilaian ada yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian teman, yang keempat jurnal. Kalau diminta alat penilaian, maka yang dipakai adalah kata lembar. Jadi tinggal tambahin aja Bu. Tinggal tambahin aja, tengok ini Bu. Dilihat aja Bu, perbedaan teknik sama alat itu gampang sekali loh. Teknik observasi, penilaian diri, penilaian teman, jurnal. Tengok alatnya. Alatnya pakai kata lembar, sudah. Gitu aja loh Bu, nggak ada repotnya loh. Lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian teman, lembar jurnal. Gampang sekali, saya rasa udah terlalu mudah ya. Membedakan teknik penilaian sikap dengan alatnya. Itu kalau alat, tambahin kata lembar, sudah beres. Ya. Tinggal tambahin kata lembar. Terlalu gampang Bu ya, membedakan teknik dan alatnya di sikap. Kalau tekniknya observasi, penilaian diri, penilaian teman. Kalau alatnya tambahin kata lembar. Sudah, beres. Lembar observasi itu alat. Lembar penilaian diri itu alat. Lembar jurnal itu alat. Lembar penilaian teman itu alat. Sudah. Bisa dipahami Pak Ibu? Yang mana teknik, yang mana alat? Oke Pak, bisa Pak, mantap. Ya. Tinggal katain tambah lembar. Beres. Bisa dipahami ya? Lembar itu ya, lembar itu bisa diganti bahasanya Bu dengan bahasa apa? Rubrik atau pedoman. Sama aja Bu ya. Sama saja. Oke. Ya, kita lanjut ke penilaian pengetahuan.
Penilaian pengetahuan kita kemari. Penilaian pengetahuan, perhatikan Bu, penilaian pengetahuan. Ada 3. Ya. Teknik penilaiannya itu tes tertulis. Berarti kalau ada tes ini namanya teknik. Tes lisan, penugasan. Ya, ada 3. Kalau dia diminta alatnya, tambahin kata soal. Misalnya, tes tertulis soal pilihan ganda. Tes tertulis soal menjodohkan. Tes lisan soal tanya jawab. Kalau ada kata soal, itu alat. Nanti kita contoh soalnya ya, sabar ya. Kalau ada kata soal, itu alat. Soal pilihan ganda aja itu soal. Benar salah, menjodohkan, uraian, itu namanya soal. Ketika ada soal, itu adalah alat pengetahuan atau instrumen pengetahuan, instrumen penilaian pengetahuan. Ketika ada bahasa soal di situ, berarti dia pengetahuan, alat pengetahuan. Kalau ada tes, itu namanya teknik pengetahuan. Ya, teknik pengetahuan. Jadi kalau kok nggak pindah layarnya Pak, ya mungkin sinyal Ibu, Bu. Nampak layar saya, Bu? Nampak. Pengetahuan, Bu. Nampak. Nampak, Pak. Nampak. Nampak. Pengetahuan kan? Pengetahuan kan? Nampak, Pak, nampak. Iya, penilaian pengetahuan. Oke. Sekali, Makasih, Pak. ya, oke, makasih penjelasannya, makasih Bu. Oke. Ini kalau ada kata soal, ketika ada kata soal, maka itu berubah menjadi alat atau instrumen penilaian pengetahuan. Kalau nggak ada kata soalnya, tes tertulis, tes lisan, penugasan, itu teknik penilaian pengetahuan. Ingat aja, perbedaan di pengetahuan, yang satu tes lisan, tes tertulis, penugasan, itu teknik. Sedangkan kalau ada kata soalnya, soal pilihan ganda, soal uraian, itu berubah menjadi alat atau instrumen. Perbedaannya gampang sekali. Teknik penilaian pengetahuan pakai tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Oke. Kalau dia alatnya pakai kata soal. Silakan Bapak Ibu dipahamin dulu. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya tentang pengetahuan, saya mute dulu Bu ya. Yang mau bertanya tentang pengetahuan silakan. Tekniknya adalah tes tertulis, tes lisan, penugasan. Alat atau instrumennya pakai kata soal. Sudah. Soal pilihan ganda, soal benar salah. Intinya kalau ada soal, itu adalah pengetahuan, alat pengetahuan. Intinya gitu aja. Kalau ada soal, berarti itu alat atau instrumen pengetahuan. Oke, Pak. Alat evaluasi gini, Bu. Ya. Bertanya, Pak. Entah, silakan, Bu, silakan. Ya, kemarin itu ada catatan Bapak tentang skala Likert itu loh, Pak. Itu kemarin belum dijelaskan, Pak. Sabar Bu ya. Nanti ke soal aja. Ya, siap, Pak. Oke. Lupa tadi saya jelasannya di sikap. Ada lagi tanya Bu? Nanti kita ke soal aja sekali setelah ini. Sabar ya. Ada pertanyaan Bu? Enggak ada ya? Oke. Ada. Langsung soal aja, Pak. Ya, sabar. Silakan Bu, Pak, silakan. mohon maaf. Pak, mohon maaf yang tadi tolong diulang lagi, kurang paham Pak yang mengenai perbedaan alat sama teknik yang mengenai pengetahuan tadi Pak. Ini Bu, silakan Ibu bertanya Bu. Ya, gampang sekali loh Bu. Tekniknya adalah tes Bu. Tekniknya adalah tes tertulis, tes lisan, penugasan. Cuma 3 Bu. Alatnya atau instrumennya pakai kata soal Bu. Soal pilihan ganda, isian. Ibu tengoknya kan beda Bu. Namanya beda. Teknik tes tertulis, tes lisan, penugasan. Alat atau instrumennya pakai kata soal, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Paham Bu? Pak, kalau alat evaluasi itu instrumen ya Pak? Sabar. Iya, biasanya instrumen Bu. Biasanya instrumen. Biasanya alat atau instrumen. Oke. Yang Ibu tadi bisa dipahami Bu, perbedaan pengetahuan. Insya Allah paham Pak. Terima Iya. kasih Pak. Adik mau yang putih. Mau yang putih. Ibu. Ya, bentar ya. Ibu ini nanya ya. Nanti adik datang Bentar ya. Oke, Ibu ini nanya, ada Ibu nanya, ini Bu Api, Urepi. Ya. Apa bedanya alat evaluasi dengan ini? Ya, gini aja Bu. Kemarin sudah saya jelaskan ini. Alat evaluasi itu di dalamnya ada yang namanya teknik alat evaluasi. Ya, alat evaluasi itu adalah di dalamnya itu ada teknik dan alat penilaian. Jadi alat evaluasi itu dibagi 2.
alat evaluasi itu dibagi dua. Yang pertama adalah teknik, yang kedua namanya di dalamnya ada alat atau instrumen. Ya. Biasanya soal-soal itu kalau diminta alat evaluasi, ambil aja jawabannya yang alat atau instrumen, sudah. Ya. Nggak usah dibawa pusing, Bu ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita menjelaskan ini terlalu detail, nanti cara cepatnya nggak dapet. Ya. Cara cepatnya nggak dapet. Kenapa cara cepatnya nggak dapet? Karena nanti kemana-mana pikirannya panjang. Saya makanya ngajarnya tidak mau ribet. Ya. Kalau diminta nanti alat evaluasi, maka jawabannya cari aja yang instrumen. Sudah, selesai lah itu. Ya. Contoh soal nanti ya. Saya mute dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya, mau tanya lagi silakan tentang ini. Sudah jelas, Pak. Oke, udah jelas ya. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita menanggapi soal itu sudah. Karena soal pilihan ganda, bukan soal isian. Itu yang enaknya itu, soal pilihan ganda. Penilaian keterampilan. Oke, perhatikan bahasa di sini, Bu. Penilaian keterampilan. Nanti Ibu bingung ini, membedakan yang mana kinerja, yang mana produk. Biar saya kasih tahu sini, dari sini saya kasih tahu dulu, biar apa? Biar mudah. Ya, saya mute dulu. Biar mudah. Penilaian keterampilan ada 4. 1 kinerja, kedua produk, ketiga proyek, keempat portofolio. Perhatikan Bu ya. Kinerja atau praktik atau unjuk kerja atau performance itu sama Bu. Sama. Ya. Nanti Ibu di sini, di soal-soal nanti, Ibu harus bisa menentukan ini pengetahuankah, sikapkah, atau keterampilan. Ya. Saya kasih tahu kata kuncinya. Kalau di sikap, langsung dia, misalnya soal sikap itu biasanya diminta pengetahuan sikap atau pengetahuan sikap, diminta teknik sikap atau diminta instrumen sikap. Maka soal itu biasanya langsung alat evaluasi sikap adalah langsung dibilang. Ya, kalau sikap. Kalau dia keterampilan, biasanya itu pakai kata-kata kinerja sama produk. Contohnya apa kinerja ini? Kinerja ini contohnya adalah membaca puisi, melisankan puisi dengan intonasi ekspresi yang tepat. Ya, saya kasih tahu Bu ya. Kinerja ini bahasanya di sini kinerja. Sambil catat Bu ya, sambil catat biar enak. Kinerja itu bahasanya di sini adalah membaca puisi, ya. Membaca puisi, bernyanyi, ya, bernyanyi, diskusi, kerja kelompok, ya, memperagakan, ya. Baru kerjasama kelompok, itu namanya praktik, kerjasama, mempresentasikan, ya, menyajikan, demonstrasi, memperagakan. Ini kata-kata kinerja Bu, tandain Bu, dicatat Bu, biar sama-sama kita paham langsung soalnya nanti. Saya ulangin ya, membaca puisi, bernyanyi, kerjasama kelompok, mempresentasikan, menyajikan, demonstrasi, ya. Itu namanya adalah mengukur, ya. Itu namanya adalah praktik atau kerjasama, ya, sama dengan praktik, sama ya. Membaca puisi, ya, iya performance sama aja Bu. Ini yang udah saya buat. Kinerja itu bahasanya praktik, bahasanya unjuk kerja, bahasanya performance, mendemonstrasi, mengukur, ya, menyajikan, melaporkan hasil presentasi, ya, itu namanya kinerja. Saya ulangin, itu namanya kinerja. Jadi dipahamin dulu kalimat ini. Membaca puisi, melisankan puisi, bernyanyi, baca pidato, kerjasama kelompok, mempresentasikan, menyajikan, keterampilan kerjasama diskusi, demonstrasi, memperagakan, banyak ya Bu ya. Diperhatikan itu kalimat-kalimatnya. Maka itu adalah keterampilan kinerja. Sambil ditulis Bu. Melaporkan hasil presentasi kelompok itu namanya kinerja. Tapi kalau melaporkan hasil presentasi dengan teks tulis, nanti kita jawab di nomor 2 produknya. Jadi Ibu harus bisa membedakan yang mana keterampilan kinerja, yang mana keterampilan produk. Ini jawaban ini bagus nih. Ibu Estina, ini bagus nih. Mempresentasikan, menyajikan, demonstrasi, membaca puisi, bernyanyi, kinerja praktik, melakukan hasil. Nah, ini Bu Estina ini bagus ini. Kenapa? Sudah membuat jadi bagus. Bu Ertina itu.
Jadi kata-kata itu adalah kata-kata dari keterampilan kinerja. Jadi Ibu ketemu kata-kata soalnya misalnya. Melisankan puisi. Dengan intonasi yang tepat, ekspresi yang tepat. Berarti dia baca puisi dong. Membaca puisi keterampilan kinerja. Maka cari jawaban kinerja. Bernyanyi, kinerja. Kerjasama, kinerja. Kerjasama kelompok, itu kinerja. Mempresentasikan, kinerja. Menyajikan, kinerja. Demonstrasi, kinerja. Memperagakan, kinerja. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu, pasti dia penilaian keterampilan kinerja. Sudah. Bisa dipahami, Bu? Kinerja Bisa Oke, dipahami, Bu? Pak. Bisa, bisa. bisa Pak. Bisa Pak. Jadi itu aja. Gampangnya gitu. Bisa Pak. Oke. Kalau produk, Bu, biasanya ini dalam bentuk membuat-buat. Buat Membuat hasil puisi. karya, membuat puisi, membuat teks, membuat hasil karya lah intinya. Biasanya ini membuat hasil karya. Ada karyanya. Nanti jangan kejebak ya. Jangan kejebak. Jangan kejebak di soal nanti. Kenapa? Nanti di soal nanti muncul seperti ini misalnya. Nanti lah soal. Melaporkan hasil laporan dengan teks tulis. Itu produk, bukan kinerja. Karena dengan teks tulis, berarti untuk laporan. Nanti ya ke soalnya. Makanya tinggal baca soalnya aja. Kita harus baca soalnya pelan-pelan. Jadi ketemu kata-kata membaca, bernyanyi, mempresentasikan, menyajikan, demonstrasi, itu kinerja. Udah pasti itu. Kalau membuat-buat, itu namanya produk. Ya, gampangnya seperti itu. Oke, gampangnya seperti itu. Oke. Kalau proyek itu udahlah perkembangan siswa. Ini jarang ya. Kalau di dalam pembelajaran jarang. Portofolio, kumpulan hasil karya siswa. Alat atau instrumennya biasanya kalau di keterampilan pakai kata rubrik atau skala penilaian atau lembar checklist atau skala penilaian sama aja ya, atau lembar checklist. Rubrik kinerja itu alat, rubrik produk itu alat, rubrik proyek alat, rubrik portofolio alat. Ketika ditambahin kata depannya rubrik, maka dia menjadi alat. Ketika ditambahin kata depannya rubrik atau lembar checklist atau skala penilaian, itu menjadi alat. Itu gampangnya, ya, gampangnya seperti itu. Proyek itu gimana Pak? Melihat perkembangan siswa. Nanti kita bahas soalnya Bapak Ibu ya. Proyek itu perkembangan siswa, baik sintesis, baik pemahaman, baik aplikasi, baik merancang, baik semuanya dinilai, itu namanya proyek. Oke. Kita langsung ke soal Bu ya, soal part 2-nya. Part 2-nya di bawah ini udah ya. Ini udah, kemarin udah. Kita langsung soal UP. Pak, mau tanya, Pak. Ya silakan Bu. Pak, silakan Pak. Mohon maaf Pak. Untuk membedakan teknik keterampilan ini menggunakan instrumen atau alat penilaian itu seperti apa, Pak ya? Ya instrumen sama dengan alat Pak ya? Enggak, misalkan gini. Kalau misalkan ada praktikum tentang menyajikan atau mendemonstrasikan, nah itu menggunakan alat apa gitu loh Pak? Ya. Apakah kinerja, apakah portofolio atau checklist atau bagaimana itu cara memberikan bagaimana? Ya, tadi kan saya bilang, Bapak tadi belum paham tadi. Demonstrasi itu apa, Pak? Demonstrasi itu kinerja. Ya udah cari jawabannya kinerja, selesai. Berarti alatnya adalah rubrik kinerja. Kan beres. Rubrik kinerja. Ya. Nilai Kan saya bilang, tadi Bapak tengok aja bahasanya apa, demonstrasi. Kalau demonstrasi berarti itu kinerja. Maka alatnya adalah rubrik kinerja atau lembar kinerja atau skala penilaian kinerja atau namanya lembar checklist kinerja. Selesai Pak. Bisa dipahami Pak? Berarti untuk yang angka 1 berarti di situ juga angka 1 gitu Pak ya tadi ya. Maksudnya gimana Pak angka 1 Pak? Enggak ada saya angka 1. Oh tadi ini di keterangan tadi ini. Iya, di keterangan Iya lah tadi. Pak. Iya benar. Yang tadi ini. Ini kan? Ya. Ya iya ini angka 1. Berarti kalau kinerja itu berarti pakai penilaian rubrik kinerja Pak ya. Atau produk. Iya, itu alatnya. Oh gitu ya, iya. Iya. Paham Pak? Jadi kalau Bapak ketemu kata demonstrasi, udah jelas alatnya rubrik kinerja, selesai Pak. Iya, sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan huruf angkanya itu Pak ya. Ya ini kan dia Pak, saya urutkannya satu. Iya. Ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Maaf Pak, mau tanya. Ya silakan Bu. pasangan lah. Ini yang keterampilan proyek, contoh kalimatnya. Enggak, itu enggak ada Bu, keterampilan proyek. Maksudnya proyek ini jarang ditemukan misalnya di soal itu Bu. Yang Oh iya, kenapa? makasih Pak. Karena itu hanya nanti Ibu di proyek itu adalah biasanya soalnya itu pakai definisi dia. Definisinya seperti pemahaman aplikasi sintesis,
melihat perkembangan siswa, maka penilaian proyek. Tapi kalau di instrumennya itu ya jarang, Bu. Misalnya gini. Soalnya itu melihat perkembangan siswa dalam periode tertentu. Alat keterampilannya adalah ya udah rubrik proyek. Penilaiannya proyek. Jadi kalau ada waktunya dijadwalkan, ya melihat perkembangan siswa itu namanya proyek. Jadi tergantung soal benar ya. Paham, Bu? Paham. Ya, oke ya. Kita ke soal part 2 ya tentang teknik penilaian. Ingat yang paling penting adalah Ibu bisa membedakan yang mana kinerja, yang mana Proyek. produk. Proyek. Produk dulu. ya. Kalau proyek gampang, itu pasti Proyek, gampang. iya, Proyek itu cara. kompleks. Nah, yang payah itu adalah membedakan praktik, kinerja. Praktik itu sama dengan kinerja, sama dengan kerja kerja, sama dengan performance. Itu sama, Bu ya. Membedakannya dengan produk nanti. Oke, kita ke soal ya. Karena ke soal itu langsung dia nampak. Bukan ini ya, bukan ini udah. Soalnya ini kemarin tuh. Ini dia. Kita masuk. Perhatikan, Bu, kalimatnya. Kita hanya ambil kata depannya aja. Indikator ketercapaian kompetensi IPK-nya adalah peserta didik mampu menyajikan. Sudah, menyajikan itu Keterampilan. Kinerja. Bisa dipahami, Bu? Ya. Ya, saya ulangin Bapak Ibu ya. Kita ambil proyek itu Ibu ngapain bingung, Bu? Kok saya bingung, Pak, proyek? Bu Nur Hikmah, proyek itu nggak usah bingung. Nanti saya kasih tahu soal proyek. Sabar, Bu ya. Nanti ketemu di soal, Bu. Perkembangan siswa tergantung soal. Ibu jangan buat Ibu bingung. Kenapa? Sebenarnya gampang aja. Nanti saya kasih tahu soalnya. Sabar, Bu ya. Sabar dulu, Bu. Ya. Menyajikan. Saya mut dulu ya. Menyajikan ini tadi saya bilang, kalau dia kata-kata menyajikan, mempresentasikan, memperagakan, demonstrasi, itu jelas kinerja. Ya. Udah jelas kinerja. Udah, kinerja itu bagian dari keterampilan. Ibu pahami dulu ini. Ya. Ibu pahamin dulu ini. Ya. Soalnya. Maka alat penilaian yang tepat adalah, saya ulangin ya soalnya. Menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Alat penilaiannya adalah langsung. Penilaiannya pasti kinerja, pasti keterampilan. Bisa dipahami, Pak Ibu? Bisa dipahami, Pak Ibu? Bisa, Pak. Halo, Pak. Kalau gitu, jangan Bapak Ibu nyari jawaban yang bukan keterampilan. Seperti apa, Pak? Jawaban B pasti salah. Saya ulangin ya. Jangan sampai Ibu kejebak-jebak dengan pikiran Ibu yang misalnya kemana-mana. Diminta keterampilan, diminta keterampilan, jangan pilih yang pengetahuan. Ojo pilih ya. Ojo pilih tes. Ojo pilih. Kenapa? Ini pengetahuan, salah. Yang D juga salah. Yang E juga salah. Sampai sini pahamin dulu kenapa saya salahkan. Ya. Karena itu pengetahuan. Bu Api, kita belum jawab Bu Api, sabar Bu Api ya. Kita masih pahamin dulu kenapa BDE salah ya. Pahamin dulu itu. Kita belum menjawab ini. Pengetahuan ini. BDE salah kenapa? Karena pengetahuan. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa ya? Bisa. Soalnya minta keterampilan. Jadi jangan dicari yang bukan keterampilan. Itu dulu dipahamin. Oke ya. Tinggal kita bandingkan. Rubrik itu keterampilan benar. Ya. Yang A kita jadikan ini benar. Bisa jadi benar ya. Yang A. Yang C rubrik juga jadi benar. Jawaban ada 2 keterampilan. Yang diminta adalah keterampilan kinerja. Yang mana kinerja? Apa Yang C, yang diskusi, membuat Pak. parodi? Apa keterampilan diskusi? Diskusi. Kalau yang ini Kalau membuat itu apa Bu tadi kata kuncinya? Produk. Itu dulu saya pahami tadi, makanya saya bilang itu harus paham Kalau bahasanya. ada kata produk berarti Membuat. kalau ada kata membuat berarti produk. Iya, benar. Ini kan keterampilan diskusi, maka yang dihitung adalah keterampilan kerjasamanya, ya keterampilan kerja kelompoknya. Itulah kinerja. Jawabannya C. Silakan dulu dipahamin ya. Kenapa salah Bu Umiati? Karena itu yang A itu adalah produk, ya produk. Bu Yuspina, ya itu produk ya. Ya betul Bu Yuspina. BDE itu salah kenapa? Pengetahuan. Oke. Silakan dipahamin dulu. Kenapa yang A salah? Karena itu produk.
bukan keterampilan kinerja. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Insya Seperti Allah. itulah cara jawab Bisa, soal. Pak. Oke, saya mute lagi, mohon maaf. Silakan, Bu. Ada yang nanya, silakan. Di situ ada kata membuat, Pak. Sama-sama kata membuat. Tengok ini, Bu, keterampilan diskusi. Diskusi dulu kata pertamanya, Bu. Tujuannya untuk membuat parodi lagu, ya. Ya dari sini, Bu. Yang mana duluan Ibu nilai ini? Keterampilan diskusi. Yang ini keterampilan membuat. Ya. Kata pertamanya, Bu, keterampilan diskusi berarti kerjasama yang dinilai dalam membuat parodi lagu. Yang A, keterampilan membuat parodi lagu, itu langsung produk. Yang C, keterampilan diskusi, itu kerjasama, kinerja, Bu. Ya. Oke. Ya Pak, paham. Paham, Bu? Karena ada diskusinya dulu ya. Iya, Bu. Kata pertamanya, diskusi itu kerjasama. Iya kan, Bu? Kerjasama itu kinerja. Boleh, nggih. Kalau Caca kan jawab, paham, Pak. Paham iki lewat obrolan iki. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Ya, kita langsung ke soal dulu aja. Biar pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, ini kinerja ya, Bu ya. Kata kuncinya menyajikan. Iya benar, kinerja. Cari aja kinerja. Oke. Perhatikan soal ini. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu merinci konsep ruang. Instrumen penilaian tepat adalah nggak diminta sikap, maka bukan sikap. Nggak diminta keterampilan. Kenapa? Bahasanya adalah merinci. Merinci itu bukan keterampilan. Pengetahuan. Iya, ya, oke, saya mau dulu, Bu ya. Kalau bukan ada kata kerja atau kata keterampilan, maka ini bukan keterampilan, bukan sikap, pasti pengetahuan gitu aja. Pasti ini pengetahuan, sudah. Maka alatnya, instrumennya, ya, alatnya berupa apa tesnya? Kita jawab. Yang pengetahuan adalah yang A. Yang pengetahuan adalah yang B. Yang pengetahuan yang C salah. Yang pengetahuan yang D benar. Yang pengetahuan yang ini benar. Sudah. Ada 4 jawaban di soal. Ada 4 jawaban di soal. Maka ini harus kita rinci. Diminta alatnya, instrumennya. Maka yang B salah. Kenapa yang B salah? Penugasan itu teknik. Ya salah. Ini teknik. Yang diminta itu adalah instrumen. Sudah ada jawabannya B, C yang salah. Tinggal A, D, dan E. Pahamin dulu itu, Bu. Pahamin dulu cara yang menjawab. B teknik, yang diminta alat ya. C itu keterampilan. Salah. Ya. Keterampilan. Bapak kok tahu, Pak? Ya unjuk kerja itu keterampilan. Penugasan teknik, yang diminta alat. Pahami dulu, Bu. Kenapa salah? Dipahamin dulu. Kenapa salah? Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahamin? Paham, Pak. Baru kita mulai. Kita bandingkanlah jawaban yang benar ini antara A, D, dan E. Merinci. Merinci itu berarti pengetahuan C berapa dia? C4. C4 ini analisis. Soal analisis. Berarti kita kasih soal analisis. Yang manakah soal analisis dari yang ini? A. Soal jawaban singkat. Jawaban singkat itu enggak analisis. Jawaban singkat itu enggak analisis. Salah. D. Pilihan ganda sebab akibat. Sebabnya kenapa? Ini analisis. Kenapa dia bisa begitu? Ini salah. Ini benar. Analisis. Ya. Kenapa benar? Pilihan ganda sebab akibat itu pilihan ganda yang sulit. Ya. Ibu cari aja nanti. Pilihan ganda sebab akibat itu pilihan ganda yang menganalisis. Maka ini yang benar adalah yang D. Kenapa yang E salah? Menjodohkan. Itu gampang. Makanya salah. Walaupun nggak tahu jawabannya misalnya. Ingat aja B dan C udah salah. Tinggal A, tinggal E, tinggal ini. Kita bandingkan. Jawaban singkat sama menjodohkan ini sama-sama mudah. Bukan sulit. Karena diminta yang analisis, yang sulit, yang hot. Maka jawabannya mau nggak mau tetap yang D. Sebab akibat. Silakan dipahami Bapak Ibu. Ya. Jawabannya D. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Membingungkan kalau soal yang seperti ini. Ya, perhatikan aja, Bu. Merinci konsep ruang. Berarti ini Pak harus kita tahu dari KKO-nya ya Pak ya? Iya, benar. Makanya saya bilang, saya jadi KKO dulu yang di awal. Kan gitu. KKO-nya merinci. Merinci itu adalah pengetahuan. C4 HOTS. Maka bukan B. Diminta instrumen. Yang B salah teknik, yang C salah.
Makanya saya Ya, cari dulu yang karena salah. bingung itu, Pak. Bingung karena jawabannya kan sama tuh. Ini Ya, oke, udah, saya paham. Saya Ah, ulangin, ah, saya ah. ulangin, saya paham lah. Harus mungkin Mbak, harus paham kata-katanya. Iya, Nah, harus iya, paham itu tadi. KKO-nya. Ibu harus paham KKO-nya. Iya. KKO-nya Ibu harus paham. Makanya saya jadi KKO itu di awal. Berapa? Ntar Bu ya, saya mute dulu. Oke. Jawabannya 3. Tertulis jawaban singkat, pilihan ganda sebab akibat dan menjodohkan. Emang ini soalnya sulit. HOTS. Tapi kalau kita paham tekniknya menjawab soal, intinya B dan C salah. Sudah itu dulu. Tinggal A, D, dan E. Maka lihat aja KKO-nya. Merinci. Merinci itu pengetahuan. C4 HOTS. Memang iya bahasa merinci ini kan beda. Merinci itu kan C4 HOTS. Maka carilah jawaban yang masuk ke soal yang C4 HOTS. Nggak mungkin jawaban singkat. Jawaban singkat itu bukan C4. C1-nya itu. Menjodohkan juga C1-nya itu. Maka jawabannya bukan ini. Jawabannya D. Atau Ibu membandingkan aja mana yang jawaban sulit. A, D, atau E. Kalau Ibu tahu KKO-nya ya C4. Jawabannya pasti yang D. Seperti itu Bu ya. Cara menjawab soal seperti ini. Ya, sedikit-sedikit bingung ya seperti itu. Emang seperti ya. Berarti gini Pak Amir ya. Yang A itu kan jawaban singkat berarti kan mudah. Iya. Terus menjodohkan mudah. Sebab Iya. singkat tinggi, agak Iya, tinggi. benar sekali. Ya. Sebab yang akibat sulit, itu, Bu, Bu. pilihan ganda sebab akibat itu sulit loh, Bu. Sulit sekali tuh. Karena Ibu harus hafal jawabannya, harus analisis jawaban yang atas sama yang bawah benar apa enggak. Itu sulit jawaban sebab akibat. Jawabannya D ya. Oke. Ya, kurang hafal KKO ya diulang-ulang, Bu. Namanya soal ya. Ini soal pedagogi itu sebenarnya gampang. Ya. Tapi kalau soalnya seperti ini malah enak. Gitu. Peniada apa nih? Merupakan hal penting. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD-nya, perhatikan Bu ya KD-nya, Bu. Ibu tolong perhatikan KD-nya dulu. Salah satu KD-nya, kalau udah diminta salah satu KD-nya, maka Ibu perhatikan KD-nya. Perhatikan bahasa KD. KD-nya adalah melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Perhatikan. Produk benar. Teks tulis laporan. itu berupa laporan. Bentuknya laporan. Dia bukan melaporkan secara lisan, tapi melaporkan secara tertulis. Ya, laporannya. Ada laporannya. Maka ini bentuknya bentuk laporan. Dia membuat laporan intinya di sini, ya kan? Melaporkan hasil wawancara dengan memakai kosakata baku dan kalimat efektif. Maka dia pada intinya adalah membuat laporan. Ya. Laporan teks tulis. Berarti ini bentuknya laporan. Ketika bentuknya seperti ini, Bu, laporan ini, maka ini keterampilan produk. Bapak kok tahu Pak keterampilan? Tadi kan saya bilang melaporkan itu keterampilan. Baca lagi soalnya sampai habis. Keterampilan apa? Dalam bentuk teks tulis, berarti keterampilan produk. Ini aja jawabannya. Afektif, salah. Kenapa salah, Pak? Itu sikap. Soal tertulis, salah. Ini pengetahuan. Soal lisan, salah. Pengetahuan. Observasi, salah. Sikap. Ya mau nggak mau ya E. Mau mana lagi jawabannya? Mau mana lagi jawabannya? Silakan ditanyakan, Bu. Kata kunci tes tulis Pak, kalau lisan kinerja bukan gitu Bu. Ya, jangan pakai ya. Ibu apa nama Bu Nila ini berarti belum paham tes tulis yang mana. Ya. Gini Bu, saya bilang ya, simple aja Bu. Ya. Tadi kan saya bilang tadi sudah saya kasih tahu kunci tadi. Melaporkan itu namanya tadi keterampilan membaca puisi, menyajikan, melisankan puisi ya. Kalau tes lisan lain lagi. Melisankan puisi itu bukan tes, tapi dia membaca puisi. Kalau tes lisan itu soalnya tanya jawab. Soalnya kuis ya. Itu beda. Ini kan jelas katanya Kalau melaporkan hasil itu produk, Pak. Enggak, ntar dulu Bu. Ibu melaporkan hasil itu tergantung Bu kalimat terakhirnya Bu. Ya, kan tadi saya bilang Bu. Tadi saya bilang di awal melaporkan intinya keterampilan. Sudah.
Tapi lihat kalimat terakhirnya, Bu. Ibu baca sampai habis. Jangan baca setengah-setengah. Walaupun Ibu udah tahu kata kunci yang melaporkan untuk keterampilan, baca aja sampai habis. Melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Teks tulis itu adalah buat laporan berarti dia. Kan teks tulis, Bu. Bukan dia melaporkan jawaban laporannya dalam presentasi, kan bukan itu. Baca soalnya, ya. Cemananya, dibacalah soalnya. Mana main nggak baca soal, ya. Bacalah sampai habis, biar enak ngertinya. Melaporkan hasil wawancara, kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Kalau dia sampai sini melaporkan hasil wawancara saja, itu kinerja. Tapi kan terakhir-terakhirnya dalam bentuk teks tulis. Produk lah. Mana lagi jawabannya ini? Gini aja lah. Ini melaporkan keterampilan Bapak Ibu ya. Keterampilan Bapak Ibu? Iya. Ya. Mana jawabannya A sampai E keterampilan? Yang E. Ya udah selesai. saja. Iya. Yang gitu aja simpelnya. A sampai E yang mana keterampilan? Ya udah beres, ngapain pusing-pusing sebenarnya? Ibu, kita nih simpel-simpel aja loh Bu cara jawab soal. Yang A, B, C, D bukan keterampilan, maka ya E. Paham Bu? Berarti ketika ada melaporkan hasil dalam bentuk teks tulis, berarti produk, gitu kan Bu? Iya kan Bu? Melaporkan hasil dalam bentuk teks tulis itu produk, paham Bu? Seperti itulah simpelnya kita menjawab soal. Jadi nggak usah pusing-pusing mengerti itu. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Iya, melaporkan hasil dalam bentuk tulis itu namanya produk. Oke ya, kita paham ya. Kita lanjut soalnya. Perhatikan KD-nya Bu, atau indikatornya. Ya, jangan Ibu kemana-mana pikiran saya bilang. Simpel-simpel saja. Nah, Pak Mariono seorang guru kelas 4 sekolah dasar menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator mendemonstrasikan. Sudah mendemonstrasikan manfaatnya. Iya, pasti dia kinerja. Kinerja itu adalah Kinerja itu adalah keterampilan. Maka Ibu jangan jawab yang bukan keterampilan. Nanti dijawab yang sikap. Nanti dijawab yang pengetahuan. Mana main? Carilah soalnya. Soalnya keterampilan. Jawablah sesuai dengan soal. Simple aja. Ya. Keterampilan. Yang diminta keterampilan. Maka jawabannya yang keterampilan. Jangan kemana-mana Bu. Tolong jangan kemana-mana. Soal. Itu keterampilan apa pengetahuan? Pengetahuan Pak. Dipahami Bu? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, sambil-sambil ya Bapak Ibu. Sambil saya mute dulu. Oke, sambil ya. Soal itu pengetahuan, maka jangan dijawab. Lembar checklist untuk melihat siswa memperagakan penggunaan gaya otot. Yang diminta alat evaluasi keterampilan. Maka ini pas. Memperagakan, lembar itu alat. Memperagakan itu keterampilan. Pas. Ini keterampilan. Benar. Ya, ini bisa benar. Kita simpan dulu jawaban B. Yang C, soal. Pengetahuan. Salahkan. Ini alat pengetahuan. Soal pengetahuan. Salah. Salah ini. Ya. Soal pengetahuan. Salah. Kadang-kadang ada jawab yang E. Pak, saya lebih enak yang E. Bacalah, mana main. Lembar pengamatan sikap. Yang diminta keterampilan, bukan sikap. Salah. Bisa dipahami Bu? Bisa. Sabar, tenang aja Bu. Bisa, Pak, bisa. Bisa Bu ya? Bisa, Pak. Silakan yang mau tanya, yang belum ngerti silakan bertanya. Pak Amit Mau tanya, sangat mantap. Silakan Bu. Kalau soal panjang kayak gini, gimana triknya supaya cepat menjawabnya, Pak? Oke, soal panjang Bu. Cari Langsung. kata kuncinya. Ini kata Baca kuncinya, dulu Bu. soalnya. Baca dulu soalnya, betul sekali. Nggak bisa Bu ya. Kita kalau misalnya ini
Kata Bu. kuncinya, Pak, kata Iya, kuncinya. bentar. Bu, gini Bu Kan ya. pakai waktu, Pak. Iya, gini Bu ya. Saya ulangin Bu ya. Saya kasih tahu logika simpel Bu ya. Saya kasih tahu logika simpelnya. Karena EQ kita semua sini berbeda. Sekali lagi, EQ kita di semua ini, dalam member ini berbeda semua ya. Saya pahamin dulu. Ketika Ibu latihan bawa motor, atau latihan bawa motor, nggak mungkin Ibu langsung tahu cara cepatnya, kan gitu kan. Cara cepat itu didapat ketika kita sering mengerjakan soal. Ya. Kalau saya membilangkan cara cepat, emang bisa aja. Tapi pada akhirnya, yang EQ-nya mungkin tidak setara dengan Ibu atau tidak setara dengan yang lain, maka dia kebingungan juga. Maka dari situ saya berpendapat, bagaimana melihat soal ini keterampilan atau apa, saya kasih kata kunci. Kata kuncinya apa? Tengok KD-nya, tengok indikatornya. Indikatornya apa sih? Mendemonstrasikan. Udah pasti keterampilan. Sudah. Sampai situ dulu. Mendemonstrasikan. Keterampilan sudah. Baca lagi soalnya. Alat evaluasi yang tepat. Yang sudah. Diminta keterampilan alatnya. Keterampilan apa? Kinerja. Maka jawaban yang B. Seperti itu, Bu. Bagaimana kita mengerjakan soal yang panjang-panjang itu? Ya banyak-banyak berlatih. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak literasi, maka akan kelamaan paham. Nanti pada dasarnya, kalau sudah banyak-banyak berarti soal, langsung apa yang diminta. Misalnya gini, ini soal nih, kita baca aja langsung, alat evaluasi. Alat evaluasi apa? Cari, mendemonstrasikan, keterampilan, selesai. Itu kalau cepatnya, Bu. Kecepatan itu didapat ketika kita sudah jago, sudah bisa, sudah paham konsep, sudah sering mengerjakan latihan. Langsung ke pertanyaan, lihat apa yang diminta. Itu main cepat. Tapi kan nggak bisa saya ajarkan seperti itu kalau belum paham semuanya tentang konsep dasarnya, Bu. Ya, pahamin ya saya ya. Itu. Ya. Oke ya, bisa dipahami, Bu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Cara cepat. Oke ya, cara cepat seperti itu. Tapi cara cepat didapat ketika kita banyak latihan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, yang mau record nggak apa-apa, Bu. Namanya juga belajar. Ini kan ada keperluan ya silakan, nggak masalah. Indikator ketercapaian kompetensi. Perhatikan, Bu. IPK-nya adalah peserta didik mampu mengaitkan karakteristik ruang dengan budaya penduduk. Ingat, mengaitkan, menghubungkan itu bukan namanya sikap. Bukan sikap. Bukan juga keterampilan. Kok tahu Bapak, Pak? Kalau keterampilan itu jelas. Baca puisi, berpidato, bernyanyi. Betul sekali. Ini pengetahuan. Ya, ini pengetahuan. Ibu harus bisa, kalau dia pengetahuan, Ibu harus tahu. Harus tahu apa, Pak? Ibu harus tahu ini KKO-nya berapa. Menghubungkan, mengaitkan. KKO-nya berapa itu? C3, benar. Ibu harus paham langsung. Ini C3. Itulah kalau soal pengetahuan. Pengetahuan C3. Seperti itu langsung. Ya, KKO-nya. Oke. Kalau dia pengetahuan, baca soalnya. Instrumennya adalah cari yang pengetahuan, Bu. Jangan cari yang lain-lain. Ibu udah paham ini pengetahuan. Diminta instrumennya, maka carilah yang pengetahuan. Jangan cari yang lain-lain. Karena soalnya minta instrumen pengetahuan. Yang pengetahuan yang A. Salah lah. Ini kinerja. Praktek, keterampilan ini. Keterampilan nih, salah. Yang B. Nggak jelas. Yang C. Pengetahuan. Oke, bisa jadi. Yang D, unjuk kerja. Mana main? Salah lah ini. Yang E, persentase. Salah lah. Ini keterampilan. A, keterampilan. D, keterampilan. E, keterampilan. B, nggak jelas. Apa itu Pak sosiometri? Ngapain dibahas? Kalau saya nggak mau bahas, ngapain coba? Orang nggak mazak kok di soalnya. Ya. Jadi langsung aja jawabannya C. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau dia pengetahuan, Ibu langsung C berapa dia? Biar enak, ya kan? Biar lebih cepat. Ya. Oke, lanjut ya. Sama soal ini. Lihatlah, Bu, saya baca lagi ya. Pak Amir, nah saya pula ini. Pak Amir, guru kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan KD. KD-nya itu melisankan puisi hasil karya pribadi, ya besar pula nih. Ya. Unjuk kerja. Keterampilan ya, Bu Nopita mau jawab soal ini tadi dulu katanya. Oke. Bu Nopita ini udah tahu pengetahuan.
Sudah tahu pengetahuan, tapi dia masih, Pak, itu kan teknik Pak yang diminta, sedangkan itu pengetahuan. Ini diminta instrumen. Tadi kan saya bilang Bu Novita, ini pilihan ganda. Soal pilihan ganda itu Bu Novita, ya, pilih aja yang jawaban yang sesuai. Pengetahuan, apakah A benar? Salah Bu Novita ya. Tadi kan saya kasih tahu, salah. Yang B salah, kenapa nggak jelas? Yang D salah, yang E salah. Mana jawaban lagi kalau nggak C? Sudah beres kan? Karena disuruh milih jawabannya. Ya, jawaban disuruh milih kan gitu. Jawabannya disuruh milih. Iya. Serta didik ngapain, Bu? Pilih. Bu Novita, jawabannya nggak ada, Bu Novita. Iya, jawabannya nggak ada lagi kecuali yang C. Yang A kenapa salah, Pak Bu Nur Hikmah? Yang A itu keterampilan. Aduh, cemana ya, Bu? Dari tadi saya bilang, cemana ya ini? Diskusi kelompok, tadi udah di atas tadi, ku bilang tadi ya. Diskusi kelompok tadi menyajikan presentasi kelompok itu keterampilan. Mana lagi dia jawaban yang pengetahuan? Pengetahuan itu soal-soal, tes. Cemananya? Pak, cemana, Bu? Cemananya? Bolak-balik kita ke situ aja terus tadi ya. Tapi lagi kita ini. Pak Amir, kalau sudah paham ini, Ya. kalau sudah paham ini berarti itu Pak ya, jadi guru profesional ya Pak. Iya, 8 soal Bu. Ya. Ini Bu, pengetahuan Bu. Masa Ibu nggak tahu lagi pengetahuan? Tengoklah ini. Tertulis Mana paten? Ibu. Alatnya pakai soal. Contekannya, Bu. Ya. Tengoklah itu. Ya, ntar ya saya mau dulu. Pak Amir kebanyakan makan sate nih. Ntar. Tengoklah Bu ini Bu. Pakai tes, pakai penugasan itu pengetahuan, pakai soal pengetahuan. Masa Ibu jawab kerja kelompok itu pengetahuan? Diskusi kelompok itu keterampilan. Janganlah jawab pengetahuan itu. Salahlah kita terus. Ya. Terus salahlah kita itu. Gak pernah benar lah kita. Ya. Salah teruslah ini kalau gini kan. Diskusi kelompok pengetahuan. Jelaslah salah. Itu keterampilan. Karena tadi saya bilang. Simpelnya menjawab soal adalah. Bagaimana jawab soal itu dihubungkan dengan jawaban sinkron. Sudah. Diminta apa sih soal pengetahuan? Cari yang pengetahuan C. Walaupun diminta instrumen, tapi jawaban teknik sudah C lah jawabannya. Karena ini soal asli UP. Mau nggak mau C juga. Ya udah kita pilih aja C. Ngapain pusing-pusing kali kan gitu. Itulah cara menjawab soal. Simple aja saya bilang. Ya, Karena Pak. nggak ada sulitnya lah. Lanjut, Sama seperti ini ya. Pak. Lanjut. Sama seperti ini ya. Kita masih ada. Mana? Banyak Bu ya waktunya. Kalau kompetensi guru gampang. Ini juga yang payah ini. Saya mau dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Amir lagi. Guru akan merancang kompetensi. Perhatikan kompetensi dasarnya Bu. Tolong perhatikan. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal. Lafal itu mengucapkan. Intonasinya jelas. Praktek. Berarti dia membaca puisi. Keterampilan ini. Keterampilan. Keterampilan perform. Bentar Bu ya, yang udah paham. Saya udah dulu Bu. Biar supaya yang kawan-kawan jelas. Oke, mohon maaf Bu ya. Ini jelas keterampilan. Keterampilan apa ini? Kinerja lah. Baca aja soalnya. Zaman sekarang nggak baca soal, mana main. Bacalah, literasi dulu sikit. Ya. Berarti ini adalah membaca puisi. Kinerja. Dari mana Pak tahu Pak? Bacalah soalnya. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi. Itu namanya adalah keterampilan. Keterampilan apa Pak? Kinerja. Sudah paham Bapak Ibu ya dengan kalimat itu? Berdasarkan KD tersebut, teknik penilaian Pak Amir adalah kinerja itu bahasa lainnya praktik, bahasa lainnya performance, bahasa lainnya demonstrasi, memperagakan. Nggak mungkin lah angket. Mana main angket itu? Salah lah. Masa angket dibilang keterampilan kinerja? Non-tes mana juga ini? Salah lah itu. Pak, portofolio keterampilan. Oke. Tapi bukan kinerja. Salah. Bukan kinerja. Tes Pak, itu pengetahuan. Yang diminta keterampilan. Sesuaikan aja. Jawabannya adalah yang A. Performance sama halnya dengan kinerja. Sama halnya dengan praktek. Sama halnya dengan memperagakan. Sama halnya demonstrasi. Hanya bahasanya aja diubah-ubah. Itulah namanya bahasa. Diubah-ubah sedikit aja.
kita mau nyanyi Iya. perform. Nah, silakan Bu, ya. Silakan ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak, Ya. itu pilihannya bisa aja Kak praktek juga Pak ya. Misalnya performan nggak ada, bisa jadi praktek Iya, jadi pilihan. boleh Ibu ganti praktek. Benar Bu, karena saya bahasa performan sama dengan praktik, sama dengan kinerja. Paham Bu? Paham Pak. Gampang kali ya nih Bu. Ada susah ya. Paham kali. Gampang kali ini Bu, tahu salah pening-pening kali Bu. Ya, intinya simpel-simpel aja. Hubungkan soal apa yang diminta dengan jawaban. Jangan kemana-mana pikiran, santai aja jawab soal itu ya. Santai aja, relax. Yang penting paham Yang konsep. penting konsentrasi ya. Iya, yang penting konsepnya paham. Mana main? Ana main nggak paham konsep. Ya, Pak. main. Oke, Pak. Aman Bu? Aman ya? Lanjut kita ke next ke soal. Aman, lanjut Pak. Lanjut. Inilah yang tadi yang Ibu tadi yang mau saya jelaskan. Perhatikan soal ini Bu. Ya. Soal ini yang mau saya jelaskan. Tentang satu ini, ya. Ini juga masuk ke sikap tambahan ya. Masuk ke alat sikap ini. Skala Likert itu masuk ke alat sikap. Apa fungsinya skala Likert? Perhatikan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat, persepsi pandangan siswa tentang gejala sosial. Berarti kalau ada soal-soalnya tentang gejala-gejala sosial, pakai skala Likert. Mengukur pendapat siswa, pakai skala Likert. Mengukur pendapatnya, persepsinya, pandangannya tentang gejala sosial, pakai skala Likert. Sudah, bisa dipahamin? Masuk di mana itu Pak? Sikap, alat sikap. Alat sikap. Ya Bu ya, paham? Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat siswa tentang fenomena sosial. Kata kunci itu, tentang pendapatnya tentang fenomena sosial. Misalnya gimana Pak? Gampang ya. Setuju biasanya gini, setuju, sangat tidak setuju. Fenomena sosial itu seperti kemiskinan, hidup rukun, ya, apalagi makanan sehat, minuman sehat, itulah fenomena-fenomena sosial. Intinya pendapat ya. Kalau intinya gini, kalau mengukur pendapat udah jelas, skala Likert, udah gitu aja ya. Soalnya ini soalnya sulit, tapi kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu soalnya sulit. Tapi kalau tahu dari instrumen aja soalnya gampang. Tengok perhatikan saya nih, Bu. Misalnya pura-pura ya, pura-pura nggak tahu lah nih. Kita nggak tahu skala Likert itu apa. Ya, pura-pura dulu. Bu apa tuh? Bu guru kelas 2, hidup rukun, subtema hidup rukunnya adalah akan mengukur pendapat siswa tentang hidup rukun dengan temannya. Mengukur pendapat siswa. Mengukur pendapat siswa. Kita nggak tahu skala Likert. Tapi lihat Bu soalnya. Instrumen assessment. Assessment itu bahasa lain dari penilaian. Instrumen assessment. Assessment itu penilaian ya. Instrumen assessment. Assessment itu penilaian, sama aja. Instrumen assessment, proses yang sesuai dengan indikator sikapnya adalah gampang. Instrumen itu pakai kata lembar. Nggak mungkin yang A. Mana main? Salah lah ini. Ingat aja, instrumen itu lembar. Nggak mungkin teknik tes lisan. Diminta sikap. Salah lah. C, skala sikap. Oh, skala itu rubrik. Bisa jadi benar. Observasi, teknik. Dokumentasi nggak ada. Salah juga. Maka mau nggak mau jawabannya C. Dari jawaban, walaupun kita nggak tahu skala Likert itu apa, tapi yang instrumen cuman yang C. Itu cara pertama. Bisa dipahami, Bu? Iya, bisa Pak. Skala itu adalah rubrik. Iya. Skala itu adalah rubrik. Ya, sama aja rubrik. Rubrik itu isinya skala. Rubrik sikap model Likert. Ya benar juga, karena ini instrumen yang C. Walaupun kita nggak tahu apa itu skala Likert. Misal kita nggak tahu ya. Tapi kalau tahu konsepnya, mengukur pendapat siswa pakai skala Likert. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Aman, Bu? Aman. Masuk apa ini skala Likert? Masuk alat sikap. Ya. Pendapat siswa tentang fenomena sosial skala Likert. Itulah skala Likert fungsinya.
Ini berapa soal, Pak? 1 soal. Masuk terus ini sekali ket. Masuk. Tapi jawabannya tetap itu, Pak. Iya, mengukur pendapat siswa. Ya. Oke, paham, Bu? Atau nanti soalnya adalah yang manakah alat sikap? 1 misalnya. Misal, Bu ya. Ini saya kasih tahu soal Bu ya. Soal yang kemarin keluar di pretest ya. Pretest pula UPI 2047 nih. Yang manakah alat sikap katanya? Yang manakah alat sikap? Ibu tinggal jawab aja, Bu. Gampang sekali, Bu. Saya pun kadang-kadang soalnya kok gampang kali kan gitu. Alat sikap. Ingat, Bu, alat pakai apa, Bu? Sikap pakai lembar. Lembar, Bu ya. Yang A misalnya, wawancara. Jangan Ibu jawab ini. Matilah Ibu, ya kan? Teknik. Yang B, ya. Yang B, Matilah, Ibu. observasi. Matilah. Ya, observasi. Jangan jawab itu, Bu. Ya. Aku Muncul kita. masih hidup, Pak, belum mati. Tes lisan. Matilah, tak lulus Yang D, lah. yang D, pilihan ganda. Jangan Ibu jawab. Belum yang merasakan Mana sertifikasi. Ya, mana main itu? Yang E sama yang F, dia bilangnya gini ya. Lembar observasi pakai kata lembar, Bu ya. Yang ini skala sikap Likert. Yang manakah alat sikap? Yang D sama E. Yang E sama F kan, Bu? Ya. Yang E sama F, lembar observasi sama skala sikap Likert. Gampang kali, Bu. Ya, alat sikap diminta. Wawancara teknik, observasi teknik, tes lisan pengetahuan, pilihan ganda alat pengetahuan. Lembar observasi itu namanya alat sikap. Skala sikap Likert itu alat sikap. Jadi paham, Ibu? Paham, Pak. Aman ya? Oke. Mudah-mudahan enggak lupa lagi nanti, Pak. Biar nggak lupa, latihan soal dong, ya kan? Santai saya kasih soalnya, diulang-ulang dong. Latihan, banyak salahnya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Namanya belajar seperti itulah, Bu. Nggak mungkin langsung benar, Bu. Cematanya. Ya kan? Udah tua, Pak, sering lupa ini otaknya. Sama, Bu. Udah paham lah saya, ada tua, Ibu. Jangan bilang lagi lah, malu saya nanti. Jangan bilang, Bu. Malu kita sama Pak Amir. Udah tua itu wajar, saya pun tua. Iya. Kalau itu, Pak, kalau diterangkan mengerti, tapi kalau pas sudah menjawab soal lupa Pak. Itulah saya bilang tadi, Bu. Saya mau dulu. Udah paham saya, masalah Ibu. Masalah Bapak Ibu semua yang misalnya saya nggak bandingkan EQ ya. Masalah umur lah. Umur itu pengaruh tentang apa? Pengaruh tentang pikiran. Udah pastilah. Ketika kita dijelaskan Pak Amir misalnya atau dijelaskan YouTube tentang mana-mana juga, Ibu paham. Tapi kalau menjawab soal nggak paham. Caranya adalah ulang aja soalnya. Oh, ini tadi jawabannya. Ulang soalnya. Ya, biasa kan kalau saya bilang tadi kan, biasa kan gunakanlah pakaikan laptop. Kalau belajarnya pakai laptop lebih mudah atau print out, terserahlah mana. Tuliskan sampingnya. Ini teknik, ini alat. Ya, jadi makin paham. Seperti itu belajar. Ya. Diulang. Kalau nggak diulang, nggak main lah. Mau pakai alat ini yang saya putar ini boleh. Ya, alat namanya tulisan di laptop, nanti saya kirim. Ya, kalau mau pakai yang namanya print out silahkan. Paling kertasmu yang habis kan gitu. Ya, saya nggak peduli lah itu. Ya, masa saya yang jawab lagi kan kertas habis. Kalau saya enaknya belajar pakai laptop. Mana main print out ya. Sama itu. Pak mau tanya, Pak. Ya, silahkan, Bu. Pak Amir itu ngajarnya di mana ya, Pak? Aduh, ngajarnya pula saya tanya. Di Jepang, Bu. Melenceng pertanyaannya, melenceng jadinya. Apa-apa. Ya udah saya jawab, Bu. Saya jawab ya, saya ngajar di SMA jauh dari kota besar, Bu. Namanya SMA 12 Tebu. Jauh, Bu ya. Saya asli Kota Medan. Fisika, Pak, ya? Guru fisika. Iya. Kan betul. Sertifikasi 2000. Jambi. Sertifikasi 2011 LPTK 2012 LPTK Unimed. Tamat kuliah 2011, sertifikasi 2012. Ih, mantap kali, Pak. Cepat kali ya udah. Pintar kali Pak Amir ini, Pak. Ya, Pak, umurnya? Ya, umurnya adalah
Umurnya Mana main? 36 tahun. Amir. Nanti Ibu bilang saya pintar Kami, pula. Pak. Ibu bilang Amir. 36, Pak. ya, Ibu bilang saya pintar pula. Ah, saya kasih tahu, Bu. Udah 3 tahun, Pak. Saya tamatnya 2011. Masih Saya muda. perhatikan, Bu. Jangan Ibu bilang saya pintar-pintar terus ya. Nanti kena N pula saya. 2005 saya masuk kuliah, Bu. Nah, tamatnya berapa, Bu? 2011. Nah, 2005 masuk. 6 tahun, Pak. ya, Bu, bukan Berarti nilai kita saya jelek, seumuran, Bu. Pak. Bukan nilai saya jelek, tapi saya sukanya pengalaman. Saya tutor, Bu. Saya tutor di mana-mana. Saya males kuliah tuh tutor. Semester 7, semester 8 saya nggak mau kuliah. Saya mau tutor. Saya 2 tahun. Seumuran berarti kita, Pak. Jadi Seumuran, Pak. ya seumuran alhamdulillah. 2005, Pak. Lulus. Awak nih, Ya, saya jadi saya 2005. 6 tahun tamat kuliah bukan nilai saya anjlok, Bu ya, bukan. Tapi saya 2 tahun cuti. 2 tahun cuti langsung cari pengalaman. Biar apa? Saya ngejar ini sertifikasi tadi. Ya, Pak Amir. tutor ya. Pak Amir. Silakan, Bu. Saya lihat foto Pak Amir di FB. Ganteng banget Pak Amir. Ah, ganteng banget. Udah, Orang Batak. udah. Kita bahas lanjut, Bu. Soal. Oke. Oke, sudah ya, Bu ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Udah ya, tahu ya. Lanjut kita, Bu. Ingat kalau soal sikap. Bu Rusli, guru kelas 2 semester 1, temanya adalah mengevaluasi sikap. Lihat, Bu, soal sikap itu dia langsung, Bapak Ibu, mengevaluasi sikap. Itulah soal sikap, bedanya dengan soal pengetahuan, bedanya dengan soal keterampilan. Dia langsung ke soalnya, Bu. Instrumen asesmen sikapnya adalah sikap. Instrumen sikap. Nggak mungkin yang B. Ntar yang A ya. Kenapa yang B nggak mungkin? Teknik, Bu. Ya. Diminta instrumen. Nggak mungkin yang C. Ini pengetahuan. Pengetahuan ya, salah. Ini teknik sikap. Seperti inilah cara jawab soal. Dibuat di samping-sampingnya. Biar apa? Biar paham. Yang diminta sikap. Jangan jawab melenceng. Yang C salah. Yang D juga salah. Yang E makin salah. Jawaban itu tinggal antara B dan A. Instrumen. Pilih yang teknik atau pilih yang alat. Pilih yang teknik atau pilih yang alat, Bu? Alat. Karena instrumen sama dengan Alat. jawabannya A. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Iya Pak, sekarang baru paham Bisa, Pak. Ya. Paham, Pak. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Aman ya, Bapak Ibu? Kita paham, Bapak Ibu? Ya. Pak, bedanya sekali sama Ulangi, observasi Pak, apa, bentar. Pak? Beda. Observasi itu menilai sikap siswa di dalam pembelajaran. Kalau skala Likert meminta pendapatnya tentang fenomena sosial. Itu beda sekali ya, Bapak Ibu. Lanjut kita soal ini. Perhatikan soal-soal seperti ini. Gampang sekali. Pak Latri, seorang guru kelas 5, menyusun indikatornya. Hanya Ibu perhatikan indikatornya. Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor benda. Berarti ini keterampilan. Kok tahu, Pak? Melaporkan, Bapak Ibu. Keterampilan apakah ini? Lihat. Hanya melaporkan hasil percobaannya. Berarti kinerja. Yang tadi produk, Pak. Iya, yang tadi produk karena gara-gara ada dalam bentuk teks tulis. Yang di sini bentuknya nggak ada bentuk teks tulis. Tapi melaporkan hasil percobaan. Berarti dia mempresentasikan. Ingat, jawabannya harus keterampilan. Maka alat evaluasi keterampilannya adalah Ibu cari keterampilan, jangan cari yang lain-lain. Soal, apakah keterampilan? Pengetahuan. Lembar checklist melihat kelengkapan laporan dipresentasikan. Keterampilan. Lembar soal. Pengetahuan. Soal cerita. Pengetahuan. Pengamatan sikap. 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 Salah. Sikap. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Jawabannya B. Itulah kalau soal keterampilan langsung dapet gampang ya. Soal sikap juga gampang. Tinggal pengetahuan aja yang kurang-kurang. Oke. Masih banyak, Bu ya, masih banyak nih. Kita langsung ke jawaban terus. Masih banyak waktu, 30 menit lagi. Indikatornya adalah menyajikan, Bapak Ibu. Menyajikan ini keterampilan. Keterampilan apa? Kinerja.
Kinerja. Cari tes salah pengetahuan. Tes salah pengetahuan. Tes salah pengetahuan. Tinggal J sama yang E. Kenapa bukan penilaian laporan, Pak? Menyajikan itu bukan laporan. Penilaian laporan sama penilaian kerja kelompok, yang mana yang kinerja? Kinerja yang E. Yang E. Kalau penilaian laporan, maka laporannya dinilai. Bisa dipahami? Produk. Bagus sekali. Ini produk. Aman, Bu? Aman. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Makin bagus, Bu. Seorang guru, ingat, hanya perhatikan KD atau indikator. Seorang guru bla bla bla, KD-nya lihat. Menganalisis Pengetahuan. Pengetahuan. Maka Ibu harus bilang pengetahuan ini C berapa? 4. Ya, Bapak Ibu bisa dipahami Bapak Ibu ya. Saya mute lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Maka alat evaluasinya adalah alat. Alatnya pasti pengetahuan. Nggak mungkin penilaian teman. Lembar ini adalah sikap. Alat sikap. Maka ini salah. Ya. Nggak mungkin skala Likert. Pendapat. Alat sikap juga. Pendapat tentang fenomena sosial. Salah. Pilihan ganda kita tulis. Oh, pengetahuan, bro. Pilihan ganda. Benar, ya. Pedoman observasi. Salah. Ini juga alat sikap. Lembar jurnal, alat sikap. A, B, D, E itu sikap semua. Yang pengetahuan cuman yang C. Betapa mudahnya soal pretest atau UP kalau tahu konsep. Karena jawabannya cuman satu ekor yang C. Paham, Bu? Paham tadi pengetahuan A sikap, B sikap, D sikap, E sikap. Ya udah jawabannya C. Mana lagi jawabannya kalau nggak C? Sudah. Itulah namanya paham konsep. Selesai. Kalau paham konsep, ya. Pak, soal yang sebelumnya diulangi. Yang mana, Bu? Yang atas, Bu, ya? Ya, mini tryout-nya saya ganti, Bu. Mohon maaf ya, Bu Epriani. Misalnya saya salah mini tryout, saya salah klik berarti, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya. Ini ya, Bu, ya. Ya. Ini saya salah, saya ganti, Bu, ya. Dimaafkan, Pak. Ya, ini menyajikan, Bu. Ya, menyajikan itu adalah kinerja. Keterampilan kinerja, ya. Kinerja itu yang mana? Laporan, nilai laporannya, penilai kinerja kerja kelompoknya. Kelompok yang Kerja kelompoknya bagus. Kinerja, Bu, ya. Ingat, kinerja itu menyajikan, mempresentasikan secara kelompok. Ya, walaupun nggak dibilang, yang kinerja cuma yang E. Oke, nanti saya perbaiki, Bu, ya. Terima kasih, Bu, telah mengoreksi itu sangat baik, Bu, ya. Oke. Lanjut kita, Bu. Sama seperti ini. Menyajikan, ini juga salah nih, ya. Ini salah juga nih. Menyajikan. Menyajikan apa, Bu? Kinerja. Ini salah, ini salah. Laporan apa kinerja? Kinerja kelompok B. Oke. B, Bu, ya. Nanti saya ganti, Bu, ya. Yang itunya apa namanya? Jawaban di itu jawaban di apa namanya? Jawaban di tryout. Oke? Sama di ini. Lanjut kita. Soalnya ini juga ya. Menyajikan. Kinerja. Maka jawaban kinerja ini salah, ini salah, ini salah. Diskusi apa membuat? Diskusi, Bu. Produk. Ya, diskusi ya. Kenapa diminta kinerja? Kalau membuat itu Produk. Lanjut kita. Melaporkan, ini. Melaporkan wawancara dalam bentuk teks tulis. Produk. Maka salah jawabannya. Kalau melaporkan dalam bentuk teks tulis, melaporkan hasil dalam bentuk teks tulis namanya produk. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Soalnya ya. Ini bentar dulu nih ya. Ini bentar dulu, ini gampang. Ini nih. Sedikit lagi kita mau kompetisi besok aja tuh. Yang ini nyambung besok. Oke? Kompetisi guru dulu. Oke, Bu. Nih ya. Nih ntar dulu, saya kasih tahu dulu lembar jurnal. Ah, ini nih. Ya. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial. Di kelas. Guru merancang alat evaluasinya menganalisis sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban. Alat penilaian tepat adalah alatnya. Alat sikap berarti. Jangan cari yang lain. Pengamatan selama kegiatan di kelas. Ini sikap.
tapi modelnya adalah teknik sikap. Dari mana, Pak? Pengamatan perilaku itu namanya observasi. Observasi. Ini teknik ya, teknik sikap. Berarti salah Bapak Ibu ya. Lembar jurnal hasil observasi. Ini alat sikap. Alat. Sikap. Maka ini benar. Wawancara, teknik sikap. Dibuat seperti ini, Bu, biar enak. Portofolio, keterampilan. Teknik keterampilan. Tes. Teknik Pengetahuan. Maka jawaban yang alat cuman yang B. Alat sikap. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Lanjut ke soal lagi yang payah ya, ini gampang ini. Ya, ini bisa disambung besok. Nah, ini Bu, saya bilang proyek. Proyek itu adalah, lihat, pendidik seorang guru dalam hal pengetahuan mengukur kemampuannya, Bu. Saya ulangin ya soalnya. Perencanaan pembelajaran, guru merancang penilaian diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu, ya, menghasilkan karya tertentu, ya, yang dilakukan secara berkelompok, menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kemampuannya dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, informasi, dan penyimpulan. Jenis penilaiannya adalah, ini namanya proyek. Proyek itu tugasnya menghasilkan karya. Tapi peserta didik sebenarnya melihat perkembangan pengetahuan, perkembangan pemahaman, perkembangan aplikasi, perkembangan informasi. Waktunya panjang. Itu namanya proyek. Iya, prosesnya dinilai. Prosesnya yang dinilai namanya itu proyek. Paham, Bu? Paham, Pak, paham. Proyek itu pasti menghasilkan karya, tapi bukan karya yang Pak, dinilai. untuk jurnal saya belum paham. Oke, jurnal itu, Bu, adalah merekam. Itu teknik disikap. Oke. Jurnal itu teknik disikap, merekam. Fungsinya merekam kegiatan Iya, sikap. Pak. Terima kasih. Catatan. Soalnya jurnal. Ini, Bu. Ini, Bu. Proyek sama Apa, Bu? penilaian proyek sama produk kita ngebedainnya gimana? Ini, Bu, tadi saya bilang, kalau proyek itu yang dinilai itu prosesnya, Bu. Kalau dia produk yang dinilai hasil karyanya saja, Bu. Ya. Ibu membuat alat pendeteksi gempa. Yang dinilai gurunya adalah proses pembuatan alat. Bagaimana merancang alat itu? Bagaimana cara kerjanya alat itu? Bagaimana dia bisa tahan gempa? Atau misalnya bagaimana? Yang dinilai alat itu bekerja seperti apa? Bagaimana cara membuatnya? Itu proyek. Paham, Bu? Tapi kalau alatnya yang dinilai, alatnya saja dinilai, itu namanya produk. Itu bagus nggak alat ini? Kayak mana dia produk ini? Nah, itu dinilai alatnya saja, namanya produk. Tapi yang dinilai prosesnya namanya proyek. Itu, Bu. Oke. Ini saya bilang nih, ini soalnya hati-hati ya. Ini soalnya hati-hati sama soal seperti ini nanti di atas. Soal UP di atas, Bu. Sabar, Bu ya. Kita jawab ini. Sebelum kita jawab ini, saya mau kasih tunjuk soal pretest di atas. Ya, sabar ya, di modulnya ini ada. Jurnal. Ini nggak masuk ya tadi, nggak masuk. Jurnal soal pretest ini. Perhatikan soal tes di atas nih. Dalam perencanaan pembelajaran, guru merancang penilaian yang dilakukan untuk merekam atau meringat aspek-aspek, misalnya perasaan siswa terhadap pelajaran, kesulitan siswa, atau dia memecahkan masalahnya gimana, komentar siswa, ya. Ini namanya, Bu, ya. Merekam perasaan siswa. Perhatikan, ya, walaupun dia merekam, perhatikan, Bu. Yang direkam adalah perasaan siswa. Catatan. Berarti guru ini observasi kan, Bu? Iya kan, Bu? Mengamati. Iya, mengamati observasi kan? Iya, Pak. Ya. Catatnya. Mana yang susah, Nak? Berarti itu namanya dia catat sikap siswa tadi terhadap pelajarannya. Kesulitan siswa, ya. Catatan untuk apa namanya tuh? Kondisi pembelajarannya. Kondisinya gimana siswa tadi? Sikap siswa yang dicatatnya. Oh, ini nggak bisa ini. Ini itu namanya jurnal.
Oke, ini jurnal. Yang ini beda Bu ya, yang ini soal ini beda, perhatikan. Jurnal itu disikap. Ingat ya, jurnal itu disikap. Jurnal itu disikap ya, ingat, jurnal itu disikap. Soal yang ini, perhatikan Bu, soal ini Hani. Kita jawab dulu yang 107 daripada yang 108. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Hasil penilaian sikap direkap di setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil olahannya menyatakan sikap peserta didik. Alat evaluasinya adalah jelas. Ini ditanyakan sikap. Maka jawabannya alat pasti sikap. A salah, teknik keterampilan. B salah, teknik sikap. Tes skala model Likert salah juga. Tes itu pengetahuan, ya. Lembar jurnal hasil. Benar. Ini namanya adalah sikap. Alat sikap. Kenapa? Guru ini setiap harinya mendata 5-10 siswa. Dipakai lembar jurnal. Lembar jurnal itu merekam siswa-siswa yang sudah catat atau sudah diperhatikan sikapnya. Maka D. Iya Pak, iya Pak, paham yang Pak. E salah. Tapi yang 108 jangan Ibu jawab jurnal. Ya, jangan Ibu jawab jurnal. Kenapa? Walaupun ada bahasanya merekam di sini, jangan Ibu jawab jurnal. Kita baca soalnya. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan. Perhatikan Bu. Penilaian kinerja, ingat jurnal itu di mana Bu? Di Sikap. Sikap. Itu ada kata kalau kinerja itu Keterampilan. Kinerja keterampilan. Kinerja itu keterampilan. Ya, saya mau dulu. Kinerja itu keterampilan. Soalnya baca lagi. Instrumen dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja, maka alatnya, instrumennya apa? Nggak mungkin pakai tes, nggak mungkin pakai penilaian diri, nggak mungkin pakai observasi. Tinggal yang A sama yang C. Ya. Di sini kejebak. Saya aja kejebak pertama kali. Pakai lembar jurnal karena ada bahasa merekam. Jurnal itu hanya di mana, Bu? Sikap. Jurnal itu hanya di sikap. Ya, saya mut ya. Jurnal itu hanya di sikap. Tahu dari mana, Pak? Ini dari saya di atas tadi. Jurnal itu hanya di sikap, Bapak Ibu ya. Di sikap. Ini dia, di sikap. Oke. Jurnal itu hanya di sikap nih. Tekniknya jurnal. Sikap, ya, sikap, lembar jurnal. Ingat, jurnal hanya di sikap. Ya, jurnal hanya disikap. Maka ini jawabannya bukan lembar jurnal. Walaupun ada bahasa merekam, dijebaknya kita, dijebaknya. Maka ini jawabannya adalah penilaian kinerja bukan pakai lembar jurnal. Ini alat sikap. Maka jawaban itu yang A. Silahkan dipahami, Bu. Ya, silahkan dipahami. Jawabannya tinggal A sama C. Ya. Yang instrumen itu cuman instrumen kinerja itu cuman yang A, skala penilaian, atau bahasa lainnya adalah rubrik ini. Skala penilaian adalah rubrik. Kalau pakai lembar jurnal itu hanya disikap, yang diminta keterampilan kinerja. Maka jawablah soal dengan apa yang diminta. Keterampilan maka yang A, bukan yang C. Kenapa yang C Pak salah? Itu bukan keterampilan tapi sikap. Walaupun bahasanya merekam tapi bukan C jawabannya. Karena jurnal itu adanya di sikap. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Insya Allah. Oke ya, sudah ya. Itu kan di awal Pak ada bacaan mendemonstrasikan. Iya, benar sekali, Bu. Itu namanya keterampilan. Oke, aman, Bu ya? Oke. Oke, ngantuk, Bu. Ya, sabar. Ya, ini yang lain, soal yang lain ini nanti besok kita bahas di part berikutnya ya. Kita PTK dulu, ya, silakan nanya, Bu. Sebelum kita masuk kompetisi guru, silakan nanya, Bu. Silakan nanya, Bu.
Bagaimana cara membedakan soal yang isinya KKO dengan soal yang tentang teknik penilaian karena redaksi katanya hampir sama, Pak. Enggak, bentar. Ibu dari Sulawesi, Bu ya? NTT atau Sulawesi? Iya, Pak. Oke, Bu. Dah. Ibu kan bingung yang mana pengetahuan gitu, Bu. Yang mana keterampilan gitu. Kalau Nah, ini nih, Bu. Menyajikan apa, Bu? Maksudnya yang ada KKO itu loh, Pak. KKO itu tadi yang namanya pengetahuan. Masuk C berapa gitu, Bu? Iya, itu mungkin maksudnya itu, Oh, Pak. iya. Masuk C berapa? Itu harus ya, Pak, harus yang harus ada redaksi kata-kata KKO-nya di ini dalam Bu, ini nih, mencermati ya kan, Bu? Mencermati KKO kan, Bu? Kognitif kan? Ya. Iya kan? Kognitif kan, Bu? Pengetahuan kan? Mencermati ke berapa itu? C4. Tahu dari mana? Tahu dari KKO. Catatannya nanti saya ulang nih. Nanti saya ulang, Bu ya. KKO, IPK, sabar, Bu ya. Ini berarti apa, Bu? Namanya kognitif. Bentuk instrumennya adalah instrumen kognitif. Instrumen kognitif adalah cuman yang B sama yang E kan? Yang pengetahuan kan? B sama E kan? Nggak mungkin yang A sikap, nggak mungkin yang C keterampilan, nggak mungkin yang D sikap. Paham, Bu? Ya. Jawaban B sama E. Baca soalnya, Bu. Bentuk instrumen pengukuran yang mempresentasikan karakteristik tes objektif. Pilih, Bu. Uraian luas apa pakai pilihan ganda? Pilihan ganda lah. Pilihan ganda lah. Benar sekali. Paham? Ada soal lainnya, Pak? Yang sama. Silakan, Bu. Ada soal lainnya selain ini yang bisa saya bandingkan. Yang tadi yang mana, Bu? Memahami ini, Bu. C2. Yang mana, Bu? Soal yang mana, Bu? Ibu yang nggak ngerti. Ini yang bingung saya nih. Mana lagi ininya? Pak Amir boleh nanya nggak? Silakan, Bu. Silakan banyak, Bu. Silakan. Oh ya, Pak Amir, kalau misalnya soalnya mengamati fotosintesis sama menyajikan itu beda ya? Mengamati sama menyajikan. Ya, misalnya kan mengamati fotosintesis itu proyek ya, Mas Amir ya? Iya, bisa jadi kinerja juga, Bu. Proyek itu yang bukan seperti itu proyek, Bu. Oh. Proyek itu namanya adalah membuat hasil karya, tapi itu sulit. Kalau mengamati saja ya itu sebaiknya kinerja. Misalnya soalnya gini, Mas Amir ya, siswa diminta mengamati fotosintesis. Yang kedua lagi siswa diminta menyajikan hasil fotosintesis. Itu perbedaannya di mana ya, Mas Amir ya? Itu ya sama-sama keterampilan kinerja, Bu. Oh. Iya. Oke. Ya udah, makasih ya. Oke, Bu. Ada lagi, Bu? Iya, Pak Amir. Silakan, Bu. Iya, justru Pak kalau misalkan membuat kan bisa kognitif, membuat lagi bisa produk. Jadi yang mana loh, Pak? Tergantung soalnya, Bu. Saya bilang kan tergantung soalnya semua. Iya. Kalau membuat hasil karya udah pasti produk, Bu. Nggak usah lagi pening-pening. Iya. Membuat puisi itu produk, udah pasti produk lah. Dah. Nggak usah kemana-mana. Ya. Iya, Masih Pak. lebih lagi, Pak. Sedikit lagi lah, sekitar 10 menit lagi. Sabar, Bu. Nah, silakan, Bu, Pak. Kalau menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Menyajikan udah pasti keterampilan kinerja, Bu. Produk, Pak. Menyajikan, Bu, udah pasti kinerja, Bu. Kinerja, udah pasti kinerja. Menyajikan udah pasti kinerja, Bu ya. Kalau produk itu yang membuat. Iya, membuat hasil karya itu produk. Silakan lagi nanya. Berarti ini kuncinya yang menguraikan pelaksanaan atau membuat tabel pelaksanaan. Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Di mana, Bu? Yang ini, Pak, yang seorang guru ingin mengajar siswa kelas 6 SD. Ya, di mana, Bu, soalnya? Di modul ini? Iya, di modul. Yang mana, Bu? Di mana, Bu, soalnya? Di mana, Bu? Soalnya di mana, Bu? Yang ini, Pak, yang halaman berapa ya? Mini apa? Ke atas apa ke bawah, Bu? Yang mana nih Di soalnya? tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Melisankan puisi yang mana, Bu? Soalnya baca, Bu, soalnya, Bu. Mana ini? Soalnya dibaca. Seorang guru ingin mengajar siswa. Seorang guru ingin mengajar siswa kelas 6 SD.
Terus Ini Bu. tryout kemarin itu. Bukan putih semua. Ini ketikan. Empat kali tiga. Ya, ketikan Bu ya. Iya. Ini nih. Iya ini. Kuncinya A atau D? Oh, ini belum ada kuncinya, belum jawab Bu ya? Iya. Belum dijawab. Banyak yang belum dijawab yang ini, Iya, Pak. makanya saya sambung-sambung nih besok. Saya soal P dulu. Oke. Menyajikan itu apa, Bu? Menyajikan Keterampilan. Ah, udah Bu, jawabannya mana keterampilan Bu? Udahlah, cepat aja Bu. Ini KKO Bu, ini KKO bukan penilaian ini. Pasti. Ini kegiatan inti Bu, kegiatan inti. Aduh, ini belum Membuat tabel. Aduh, ini belum lagi Bu. Ini belum dipelajari. Belum. Iya Pak ya. Kegiatan inti nih ya, sabar Bu ya. Makanya nggak bisa jawab. Ya, ini gantinya Bu. Kegiatan inti. Kegiatan inti itu adalah ya nantilah Bu ya, bukan sekarang Bu ya. Makin ngantuk Bu kalau masih. Iya, nanti aja Pak. Nanti aja ya, nanti aja. Yang lain yang belum jawab ini nanti saya jawab, sabar Bu ya. Sabar ya. Biar masuk 43, saya ulang-ulang saya 43 biar paham Bu ya. Karena PTK besok gampang kok. Ya, kalau kompetensi ya, terakhir Bu ya. Kalau kompetensi guru ini paling gampang. Paling gampang Bu. Kenapa saya bilang paling gampang? Saya jelaskan singkat Bu. Singkat aja Bu ya, singkat aja. Pedagogi Ulang-ulang gampang Pak. ya, pedagogi itu kalau dia tadi itu penilaian, oke lah. Saya ulang-ulang saya 43. PTK nanti masuk lagi penilaian biar paham. Karena makin gampang ini pelajarannya, makin cepat dibahas. Nanti saya ulang-ulang IPK sama teknik. Oke Bu, pedagogi itu kata kunci adalah paham karakter siswa, paham kebutuhan siswa, paham teori belajar, paham pembelajaran, paham potensinya, menata ruangan, ya, merancang pembelajaran, menilai siswa pakai pengukuran atau asesmen atau penilaian, itu namanya pedagogi. Kalau kepribadian kata kuncinya adalah berakhlak mulia. Ya Bu ya. Kalau dia namanya apa namanya itu kepribadian, dia berakhlak mulia. Sedangkan pedagogi paham potensi atau kebutuhan siswa atau peserta didik. Kepribadian, ntar Bu ya, 10 menit lagi Bu. Biar kita bahas ini. Kepribadian itu adalah akhlak mulia. Profesional menguasai ilmunya. Paham materinya, paham konsep materi, kembangkan secara kreatif materi itu namanya profesional. Kalau sosial, pandai bergaul, pandai bermasyarakat, pandai kerjasama, pandai dia berkooperatif, pandai dia menolong, itu namanya sosial. Mudah beradaptasi, itu sosial. Oke, kita jawab soalnya. Pedagogi 50 soal Pak? Iya benar, pedagogi 50 soal. Oke, kita jawab soal Bu ya. Soal UP nih, kita jawab soal 3 soal aja Bu. 1, 2, nih ya. 1, nih. 1, 2, 3. Terakhir 4 paling bawah. Ini soal UP. Ya, soal pretest. Oke. Kita lanjut Bu ya, ke jawab soal ini. Perhatikan Bu. Jawabannya hanya yang kompetensi aja Bu ya. Kita jawab nih. Ingat, pedagogi paham kebutuhan siswa. Profesional materinya paham, konsep materi paham. Kalau dia kepribadian, akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Kalau dia sosial, adaptasinya baik. Mampu berkomunikasi, adaptasinya baik. Bu Ais adalah guru mengajar di kelas dengan anak berkebutuhan khusus. Sebelum mengajar, Bu Ais mengidentifikasi kebutuhan anak tersebut. Berarti dia paham pedagoginya. Kenapa? Karena berkebutuhan, dia mengidentifikasi apa perlunya anak ini. Itu pedagogi. Bu Ais merancang pembelajaran. Ini juga pedagogi. Maka Ibu Ais ini pedagoginya baik. Pada saat pembelajaran, Bu Ais terlihat sangat sabar. Sifatnya, akhlaknya mulia. Sabar. Jadi guru itu sabar. Akhlak ibu ini mulia. Sifatnya, sikapnya sabar. Berarti kepribadian. Kompetensi yang mendukung Bu Ais adalah, jawabannya yang pertama adalah pedagogi. Kenapa pedagogi Pak? Merancang pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Berarti pedagogi yang pertama. Yang A bisa benar, yang B bisa benar. Karena sama-sama pedagogi. C salah, D salah, nggak ada pedagoginya. E salah.
Jadi jawabannya tinggal A dan B kita bandingkan. Sangat sabar. Sangat sabar itu profesional apa kepribadian? Kepribadian ya. Kenapa? Karena akhlaknya mulia. Silakan Bu. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Kita lanjut ke Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham, Paham. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Mana main? Lagi ya. Sekali lagi kita lanjut. Mana main? Oke. Oke, kita paham mana main katanya lagi. Diulang, Pak. Diulang. Oke. Bu Ais guru mengajar dengan anak berkebutuhan khusus. Sebelum mengajar, Bu Ais mengidentifikasi kebutuhan ABK. Mengidentifikasi kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik namanya pedagogi, Pak. Merancang pembelajaran namanya pedagogi. Menilai pembelajaran namanya pedagogi. Oke. Pada saat pembelajaran terlihat sangat sabar. Kalau sangat sabar, akhlaknya baik. Karena sabar, pribadinya baik. Maka jawabannya adalah pedagogi dan kepribadian. Oke ya. Kita lanjut ke soal. Maaf, untuk kata kunci pedagogik tadi apa ya, Kak? Pak? Pedagogi, Bu. Ini Bu, kata Bu. Pemahaman peserta didik. Merancang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengembangan potensi peserta didik. Ini kata kunci lebih jelas ya nih. Oke. Kalau profesional menguasai materi konsepnya. Kalau dia kepribadian, akhlaknya baik. Kalau sosial, mudah beradaptasi, mudah bekerjasama, mudah tolong-menolong. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Pak. Oke, soal ini, hati-hati soal ini ya. Kenapa ini menjebak? Menjebaknya di mana, Pak? Perhatikan soalnya dulu. Saya mau dulu. Pak Dindin berusia 40 tahun. Secara fisik bugar. Beliau lulusan S1 PGSD. Telah memiliki sertifikat pendidik. Beliau ditugasi mengajar di kelas 6 karena memiliki wawasan materi yang bagus, berarti profesionalnya bagus. Langsung buat, Bu. Profesionalnya baik. Ya. Beliau menginginkan siswanya berhasil, apalagi kelas 6 SD yang nantinya akan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Seringkali beliau itu merasa tidak sabar dalam hal mengajar. Merasa tidak sabar dengan kinerja siswanya. Sehingga siswanya dibentak-bentak. Kalau siswanya dibentak-bentak berarti pribadinya kurang. Pribadinya kurang baik. Ya. Beliau selalu berupaya agar siswanya aktif belajar. Kalau dia berupaya aktif belajar siswanya, mengoreksi ulangan itu namanya pedagogi. Mengusahakan siswa aktif belajar, pedagoginya baik. Kenapa? Karena dia kelasnya aktif. Walaupun dia bentak-bentak, tapi kelasnya aktif. Memberikan umpan balik, mengoreksi jawaban siswa namanya pedagogi. Itu pedagoginya baik. Keadaan Pak Dindin, jika dikaitkan dengan kelayakan sebagai guru profesional adalah, perhatikan. A, telah layak sebagai guru profesional. Bukan itu jawabannya ya. Walaupun dia sudah menerima serdik, bukan ini jawabannya. Jawaban seperti ini selalu berkaitan dengan profesional, sosial, kepribadian, pedagogi. Carilah jawaban yang di situ yang kurang atau yang baik. Ya. B, kompetensi profesionalnya kurang, salah. Profesionalnya baik. Ini salah ya. Kenapa? Karena wawasan materinya sangat bagus. C, kompetensi sosialnya kurang. Nggak ada dibahas di soal ini kompetensi sosial. Maka ini salah. D, kompetensi kepribadian masih kurang. Benar. Dia sering membentak-bentak. Masih kurang. E, kompetensi pedagoginya kurang. Tidak. Pedagoginya baik. Kenapa? Selalu mengoreksi dan mengupayakan aktif belajar siswanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kompetensi pribadinya itu kurang. Kenapa? Masalah di sini adalah dia sering membentak-bentak. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Dia sering membentak-bentak, jawabannya D. Maka soal ini adalah soal tentang kompetensi profesional, sosial, kepribadian, pedagogi. Sudah, jawabannya pasti yang D. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Oke. Lanjut atau lagi soal Paham. Oh, diulang Pak, yang kata kunci profesional. Ya, profesional adalah paham materi ya Pak Ibu. Paham materi. Kalau profesional itu menguasai materi. Paham materi. Ini soal, Bu, ini soal apa, Bu? Soal apa ini, Bu? Jelas, Pak. Yang soal sebelum kemarin itu Pak. Di mana nih, Bu? Ini di mana nih? Di mana? Di mana nih? yang tadi, Pak. Di mini trail apa di mana, Bu?
Mini tryout itu, Pak. Ini tryout. Ini kayak mana hilangannya nih? Aduh. Kemarin, Pak. Ini tryout Bu ya? Aduh. Iya, ini saya salah juga nih. Iya, ntar Bu ya. Ntar. Ini tryout ya. Ini tryout. Ntar ya. Ini tryout ya. Sabar Bu. Sabar Bu ya. Soal kemarin nomor 34. Ini tryout Bu ya. Ini tryout apa B Bu? Yang mana ya? Yang mana Bu? Ini Bu ya. Ini Bu. Ini Bu. Bukan. Yang mana mini tryout ini? Ini Bu. Yang terakhir. Ini Bu. Baik, mana dia Bu? Yang ada gabungan IPA, IPS itu. Pak. Oh, aduh. Yang Yang terakhir. Ntar ya. Aduh. Mini tryout terakhir nih ya. Ini ya. 3, 4. Oh, bukan Bu ya? Mana dia Bu? Saya bingung. Mini tryout Yang terakhir dikirim. Aduh, lah mana lah Bu soalnya Bu? Nomor 34 Di grup aja Pak, grup ya, WA. selesai ya. Ntar Bu ya, ada saya sedikit lagi Bu, udah selesai nih. Ntar lagi selesai. Saya copy dulu nih. Saya copy dulu, saya print dulu. Ya mudah-mudahan Anda bisa sini. Ntar Bu ya, ntar. Terakhir Bu, 2 soal lagi. Ntar ya, saya paste dulu. Nah, ini saya paste, saya ginikan dulu. Dan nampak soalnya. Lupa soalnya mana nih. Oke. Ya Bu ya, ntar lagi siap Bu ya. Paling 2 soal lagi Bu. Oke, kita jawab nih Bu ya, kita jawab soalnya. Oke. Saya mau dulu sedikit lagi Bu. Yang mau keluar silakan, nggak apa-apa ya. Orang udah paham ya, ini gampang. Bu Rupa adalah seorang guru. Ingat nampak ya, kita bikin gini besar. Bu Rupa adalah seorang guru kelas induksi. Terdapat seorang anak berkebutuhan khusus di dalamnya. Agar pembelajaran baik, Bu Ruta melakukan diskusi dengan guru pendamping khusus dalam menyusun pembelajaran. Diskusi tersebut selalu dasar dalam melakukan akomodasi modifikasi pembelajaran yang melibatkan orang tua, ABK, dan perencanaan pembelajaran. Kompetensi yang harus dipenuhi Bu Rupa adalah 1. Ya. Terdapat anak berkebutuhan khusus. Agar pembelajaran baik. Pembelajaran baik berarti apa Bu? Pedagogi. Ya. Pedagogi. Jawabannya mana Bu? Tinggal C. Yang Ya udah C jawabannya. Kompetensi sosial dan pedagogi. Iya, sosialnya di mana Bu? Mampu bekerja sama. Mampu bekerja sama Dengan siapa Bu? Melibatkan orang tua juga. Iya. Mantap. Ya. Ulangi Pak, bentar. Saya ulangin. Dari mana jawaban ini pedagogi? Pedagogi adalah dia ini. Dari kelas ini. Agar pembelajaran berjalan baik. Memenuhi kebutuhan khusus. Perencanaan pembelajaran juga masuk. Ya, perencanaan pembelajaran itu pedagogi. Paham Bu? Ya. Paham. Jawabannya udah pasti yang C. Mau nggak mau yang C. Pak, kok sosial Pak? Dia kan diskusi dengan guru pendamping. Mampu bekerja sama dengan guru. Kooperatif. Mampu bekerja sama dengan orang tua. Kooperatif namanya. Paham Bu? Paham. Aman? Aman. Ada berapa soal nih Pak? Ini ketika ini kadang-kadang dikasihnya 2 soal. Ketika dia mau ya. Ketika buat soal mau, biasanya 2 soal. Ketika dia nggak mood, 1 soal. Tergantung moodnya lah Bu. Ya. Suka-suka yang buat soal. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 1. Ya. Ya. Saja. Ibu pikir buat soal itu enak. Ya enggak. Mumet. Jadi kadang-kadang tergantung moodnya. Saya mungkin kadang Itu dah. Kok 2 soal Mumet ya Pak. Iya, biasanya 1 soal aja. Mudah. Ya ntar Bu ya. Kalau 2 soal, biasanya 2 soal. Tapi 1 soal. Oke ya. Kita bahas 1 lagi Bu. Sedikit lagi Bu. 2 soal Bu. Biar ngantuk Bu. Saya ngantuk juga nih Bu. Seorang guru memiliki kegiatan berikut. Memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ini berarti namanya profesional. Profesional Bu. Memilih Profesional. pelajaran. Memilih materi. Tingkat kognitifnya itu namanya materi. Mengolah materi. Mengolah materi itu juga profesional ya. Kenapa saya tahu profesional? Dari soal. Tengok. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menerapkan kompetensi profesional pada aspek, perhatikan Bu,
yang profesional. Berarti memilih materi, mengolah materi itu namanya profesional. Yang A, tindakan reflektif pembelajaran. Ini pedagogi, salah. Menguasai materi itu profesional. Menguasai teori belajar itu pedagogi. Pedagogi. Mengembangkan materi itu profesional. Profesional. Menguasai KD-KD itu pedagogi. Pedagogi. Ya, saya mood ya. Jawabannya dulu, mohon maaf dulu Bu ya. Jawabannya tinggal B sama D. Lihat soalnya, memilih materi dan mengolah materi. Apakah dia menguasai materi atau mengembangkan materi dari jawaban ini? Menguasai atau mengembangkan? Menguasai. Mengolah materi, memilih materi, menguasai atau mengolah? Menguasai. Mengembangkan, salah lah Bu ya. Ini mengembangkan Bu. Kenapa? Mengembangkan. Mengolah itu adalah mengembangkan. Mengolah. Memilih materi itu mengembangkan. Mengembangkan materi, mengolah materi itu mengembangkan. Ya. Jadi aspeknya adalah mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Kemudian B. B itu apa Pak aspeknya? Aspeknya itu menguasai konsepnya. Dia paham konsep itu. Dia kuasai konsepnya itu menguasai materi. Tapi kalau mengolah materi namanya mengembangkan materi. Mengembangkan materi. Dari bahasa jelas, mengolah. Mengolah itu mengembangkan. Oke. Satu lagi Bu. Jawabannya dia. Diolah ya Pak. Ya, mengolah itu mengembangkan. Sama bahasa dengan mengembangkan. Oke. Satu lagi Bu, soalnya yang lain jawab sendirinya bisa. Yang ini Bu, satu lagi. Ya, soal UP, pretest juga ini. Beberapa kompetensi berikut. Saya mute dulu. Nanti saya kasih latihannya di itu. Saya mute dulu. Satu lagi Bu, biar selesai kita ngantuk. Perhatikan beberapa kompetensi berikut. Membuat refleksi hasil belajar. Ini jelas pedagogi ya. Pedagogi. Refleksi hasil belajar itu pedagogi. Pedagogi. Jelas sekali ya. PTK nih ya. Membuat peta konsep materi. Nah ini mengembangkan materi namanya. Profesional. Dia mengembangkan materi namanya. Mengapresiasi peserta didik. Ya, beri reward untuk Pedagogi. ini. Pedagogi. Bagus. Dia paham teori belajar. Pedagogi. Memiliki penampilan menarik. Sosial Bu. Kalau pribadi itu akhlaknya baik, oke? Akhlak baik. Iya. Jadi tokoh masyarakat. Sosial. Sosial. Guru SD yang profesional ditandai dengan kompetensi pedagogi yaitu 1, 1 dan 3A. Nanti soalnya Bu dibalik-balik. Karena soal ini gini-gini aja. Soal tahun 2021 seperti ini, soal tahun 2023 seperti ini dibalik-balik. Sama aja diminta 1 sampai 5 atau 6, cuma diminta pedagogi atau sosial atau kepribadian atau profesional. Paham, Bu? Paham. Insyaallah Karena ini paham, pedagogi, Pak. jawabannya A. Kalau diminta profesional, jawabannya nomor 2. Kalau diminta jawabannya sosial, maka jawabannya yang 4, 5. Paham, Bu? Paham, Insyaallah, Oke, paham, sudah Bu Pak. ya. Besok kita PTK dan ngulang. Terima kasih, Pak. Ya, dan ngulang teknik penilaian biar makin paham. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Amir. Oke, Bu. Sama Bu. Selamat Terima malam. kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam Bu. Tidur dulu Bu. Selamat malam.